10 menit. Ya, 10 menit silakan. Ada yang bertanya? Silakan. 1 atau 2 orang. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Tuan Guru, Ya, mungkin di luar konteks 3 ayat ini, di Al-Baqarah itu kalau kita baca sering kita bertemu dengan ayat yang diulang-ulang, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Cuma saya lupa jumlahnya berapa, cuma sering ketika kita kaji ketemu ayat itu lagi, nanti halaman berikutnya oh ada ayat itu lagi gitu. Kira-kira apa makna mungkin dibalik pengulangan-pengulangan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama untuk jawaban pastinya wallahu alam bisawab, ya saya tidak tahu. Tetapi kalau saya boleh balik bertanya ini, apa sih yang paling banyak difikirkan oleh manusia? Apa sih yang paling rasa, ya, yang dari waktu ke waktu selalu datang ke manusia dengan 1001 sebab, tapi rasa itu ada? Takut dan khawatir. Benar enggak? Kan? Khauf itu takut. Al-huzn itu khawatir atau susah. Ya. Nah, kalau kata ulama, ya, ini bagian dari penjelasan lah ya. Khauf itu menyangkut apa yang akan besok, lusa. Kira-kira gimana ya, saya dapat rezeki enggak besok? Ya, itu khauf. Kalau huzn itu menyangkut yang telah lalu. Biasanya sesuatu yang hilang, yang pernah ada. Ya. Kemarin rasanya sehat, kok sulun-sulun lemas hari ini gitu. Seiring dengan usia yang semakin, ya, itu ada kesedihan, ada keresahan. Nah, itu biasa menyangkut. Maka Al-Quran sebagai kitab kehidupan itu berulang kali, ya, berulang kali dalam banyak konteks, ya, dan menyangkut baik pada masa Rasul maupun tentang umat-umat sebelumnya. Karena hakikat manusia itu sama saja. Bangunan boleh beda, kendaraan transportasi boleh beda, tapi esensi manusia itu tetap sama saja. Ya. Termasuk diantaranya rasa takut dan rasa sedih atau rasa resah itu. Nah, berulang kali Al-Quran datang dengan penegasan. Ya. La takhafu wa la tahzanu. Ketika orang akan meninggal, orang-orang beriman akan meninggal, kata Allah, malaikat akan turun. Lalu berkata kepadanya, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut kepada yang akan kau temukan di alam barzah, dan jangan sedih terhadap apa yang kau tinggalkan di dunia. Itu bentuk jangan. Itu kan eksplisit ya, jangan. Nah, yang lebih banyak adalah bentuk khobar. Ya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Tidak ada takut kepada mereka dan tidak ada keresahan. Jadi dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala pertama menegaskan bahwa iman itu kalau sungguh-sungguh ada dalam diri kita, itu akan menghilangkan rasa takut dan resah kita. Satu. Yang kedua, orang yang beriman tidak boleh tenggelam dalam ketakutan dan keresahan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu, saudara kita ini, macam-macam lah kita baca sekarang kan, pandemi sekian puluh ribu orang meninggal di Indonesia, 38.000 dan terus menambah angkanya, di dunia sudah berjuta-juta. Tidak boleh kita tenggelam dalam ketakutan. Hati-hati iya, mengikuti protokol kesehatan iya, tapi jangan hilang keyakinan kita terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat-ayat ini juga kata ulama merupakan ukuran, ya. Jadi ketika kita sudah
terlalu banyak rasa takut dalam diri kita, berarti ada yang perlu kita poles dari keimanan kita itu. Ya. Mungkin karena kita, ya mohon maaf ya, namanya kan dunia ini, terlalu banyak kita mikirkan dunia, sholat mikirkan dunia, mikir dagang, akhirnya lama-lama rasa takut itu tumbuh. Maka mungkin kita perlu sholat kita lebih khusyuk. Ya. Kemudian kita perbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi atau qulubana ala dinik, dan seterusnya. Doa-doa peneguh hati, ya. Baca salawat tibil qulub, ya. Dan seterusnya. Jadi itu yang dapat saya tangkap dari penjelasan para ulama, bahwa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu pertama mengingatkan kita, menegaskan bahwa iman itu menghilangkan dan membuang ketakutan dan keresahan. Serta yang kedua, sebagai orang beriman kita tidak boleh tenggelam dalam ketakutan dan keresahan, tapi hidup dengan tenang, ya, hidup dengan tenang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan kita dinafikan dari rasa takut semua, dari keresahan, kita bisa tenang, ya. Dalam keadaan apapun kita tenang saja, tenang, ya. Dalam arti kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang melindungi kita, dan ikhlas menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita ikhlas itu tenanglah. Enggak terlalu takut, enggak terlalu resah, ya. Kalau sudah tiba masanya, ya sampailah sesuatu itu pada kita. Kalau sudah selesai masa pemanfaatannya, ya hilanglah dia dari kita. Begitu saja dunia, ya. Kata ulama, bukanlah menjadi masalahmu sampainya musibah atau nikmat, tapi masalahnya adalah bagaimana kau menyikapi musibah dan nikmat itu. Jadi penyikapan kita yang paling penting. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Wa sallallahu bijalalika wa jamalika ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita senantiasa ikut syiarkan dan terus berusaha memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.